Assalamualaikum sahabat, salam sukses untuk kita semua. Jumpa lagi bersama saya Kiki di channelnya Si Kumis. Oke sahabat, jadi seperti yang saya sudah jelaskan sedikit di judul atau thumbnail video, bahwa di video kali ini saya akan membahas mengenai cuka dan garam untuk ikan lele ya sahabat. Jadi manfaat apa saja yang akan kita dapatkan dari cuka dan garam ini untuk ikan lele tersebut. Namun sebelum saya lanjut ke pembahasannya, seperti biasa buat sahabat yang sudah subscribe channel ini, silahkan dukung terus channel ini dengan tekan dulu tombol like-nya ya. Dan kalau misalkan sahabat ada pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Dan buat sahabat yang belum subscribe channel ini, silahkan ditekan dulu di bawah ini ya tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa juga untuk ditekan tombol loncengnya ya, agar sahabat tidak ketinggalan video-video selanjutnya dari channel Si Kumis. Oke sahabat, jadi menurut pengalaman saya di sini, air cuka dan garam ini itu sudah terbukti sangat bagus dan efektif untuk kesehatan ikan lele maupun menjaga kualitas air kolam pada ikan lele ya sahabat. Apalagi kita memberikan air cuka dan garam ini setelah memasuki musim penghujan ya sahabat, karena kebetulan di daerah saya ini sudah memasuki musim penghujan. Dan kebetulan juga kalau misalkan sudah memasuki musim penghujan, itu saya selalu memberikan cuka dan garam kepada kolam ikan lele saya ya sahabat. Dan ini juga sebenarnya bahan-bahan ini juga tidak harus kita memberikannya itu ketika musim hujan ya, tapi ketika musim panas pun kita bisa berikannya ya, untuk sekedar pencegahan ataupun menjaga kualitas air kolam pada ikan lele kita. Nah, jadi terkait khasiat atau manfaat apa saja yang akan kita dapatkan dari cuka dan garam ini. Jadi untuk hal yang pertama yang perlu sahabat ketahui, jadi air cuka ini itu sangat bagus untuk menghilangkan zat asam pada air kolam ikan lele ya sahabat. Jadi kalau misalkan di daerah sahabat sekarang memasuki musim penghujan, ini memberikan cuka dan garam ini sangat perlu dan wajib sahabat lakukan ya, untuk menghilangkan zat asam pada air kolam ikan lele sahabat. Untuk manfaat yang kedua, jika sahabat memberikan air cuka kepada air kolam ikan lele sahabat, itu tentunya bisa menetralkan pH air ya, atau akan menjaga kuantitas atau kualitas air kolam ikan lele sahabat. Nah, untuk manfaat yang ketiga, ini yang lebih bagusnya ya sahabat. Jadi air cuka ini juga jika kita berikan pada air kolam ikan lele kita setelah turun hujan, itu juga bisa menghilangkan bau pada air kolam ikan lele kita. Nah, untuk hal yang keempat atau manfaat yang keempat, air cuka ini juga ternyata sangat bagus dan efektif untuk menyembuhkan penyakit pada bibit ikan lele. Karena setahu saya juga di sini, ketika kita memasuki musim penghujan, itu biasanya bibit ikan lele akan sering terkena penyakit ya sahabat. Salah satu penyakitnya biasanya ketika memasuki musim penghujan itu, satu, sakitnya biasanya terkena kumis keriting ya sahabat. Yang kedua, biasanya bibit ikan lele akan rentan terkena jamur ya sahabat. Yang ketiga, biasanya bibit ikan lele akan menggantung di permukaan kolam ataupun di pinggiran kolam. Nah, jadi kalau kita berikan cuka dan garam ini, biasanya dalam waktu 1-2 hari bibit ikan lele yang sakit itu akan normal kembali ya sahabat, dalam artian akan sembuh kembali. Dan satu lagi ya sahabat, air cuka dan garam ini juga itu sangat bagus dan efektif untuk melakukan pengobatan bibit ikan lele yang terkena penyakit kembung ya. Jadi kalau misalkan di antara sahabat ada bibit ikan lele yang terkena penyakit kembung, kumisnya keriting atau kumis putus, bibit ikan lele yang terkena jamur, menggantung di pinggiran kolam, itu sangat bisa diobati dengan cuka dan garam ya sahabat. Nah, untuk hal yang kelima atau manfaat yang kelima, air cuka dan garam ini itu sudah terbukti juga ya sangat bagus untuk meningkatkan nafsu makan pada bibit ikan lele. Jadi itu artinya manfaat dari cairan cuka dan garam ini sangat bagus sekali untuk ikan lele ya sahabat. Dan menurut saya juga di sini, dan bagi saya pribadi, air cuka dan garam ini sangat penting dan wajib kita berikan pada air kolam ikan lele ya, apalagi
di musim penghujan seperti ini, agar bibit ikan lelenya itu selalu sehat ya, nafsu makannya tinggi, dan tentunya agar terhindar dari serangan penyakit. Dan untuk jenis cukanya sendiri itu, kalau misalkan nanti sahabat mau menggunakan cuka, itu saya sarankan menggunakan cuka untuk memasak di dapur ya. Biasanya suka digunakan untuk memasak di dapur. Dan sahabat ini bisa lihat sendiri ya, ini juga banyak sekali dijual di warung terdekat ya. Dan harganya pun ini sangat murah ya sahabat, hanya Rp1.000 saja. Dan di sini juga saya sarankan kalau sahabat memilih cuka itu asam cuka yang 25% ya sahabat. Jadi sahabat nanti bisa lihat aja sebelum sahabat membeli cukanya. Jadi kemasannya itu yang kecil seperti ini ya. Jadi kan cuka itu ada yang botol besar dan ada yang botol kecil seperti ini. Itu lebih baik menggunakan botol kecil seperti ini ya. Itu untuk penakarannya bisa lebih pas lagi. Dan untuk mengenai garamnya sendiri itu biasanya kebetulan di sini saya selalu menggunakan garam dapur ya sahabat, garam yang beriodium. Jadi kalau misalkan nanti sahabat mau menggunakan garam yang beriodium boleh, dan misalkan sahabat mau menggunakan garam grosok juga itu boleh ya, nanti tinggal sesuaikan saja. Nah, jadi untuk penggunaannya sendiri di sini kita akan praktekkan ya sahabat. Jadi sahabat nanti bisa lihat dan bisa ikuti step by stepnya. Oke sahabat, jadi untuk langkah yang pertama tentunya kita harus mempersiapkan ember dan air secukupnya ya sahabat. Jadi seperti ini. Untuk langkah yang kedua tentunya kita setelah mempersiapkan ember dan air ini, kita langsung aja memasukkan cuka untuk satu tutup botol yang kecil ini ya sahabat. Nah, jadi untuk satu tutup botol kecil ini itu biasanya saya menggunakan untuk ukuran kolam 3x5 ya, dan ketinggian air itu 40 cm. Nah, jadi nanti sahabat tinggal sesuaikan aja. Kalau misalkan ukuran kolam sahabat lebih besar dari kolam saya, itu sahabat bisa tambahkan lagi cairan cukanya itu satu tutup botol setengah ataupun 2 botol cuka ya sahabat. Kalau misalkan ukuran kolamnya itu 4x8 ataupun 4x10. Nah, kalau misalkan ukuran kolam ikan lele sahabat itu ukurannya lebih kecil, misalkan 2x3, 2x4, itu silahkan sahabat gunakan setengah botol cuka ini ya sahabat. Jadi jangan terlalu banyak. Jadi nanti juga sahabat tinggal sesuaikan aja. Dan untuk garamnya sendiri itu saya hanya menggunakan satu gendul atau satu butir garam ini ya sahabat. Jadi kebetulan saya beli garamnya itu garam yang sudah dipak seperti ini ya, dan ini sudah berbentuk seperti ini. Jadi untuk penakarnya itu lebih enak. Nah, untuk ukuran 3x5 biasanya saya hanya menggunakan satu butir garam seperti ini ya. Dan kalau misalkan sahabat menggunakan garam grosok atau garam sasetan, itu kalau misalkan garam saset itu cukup setengah bungkus ya. Dan kalau misalkan untuk garam grosok itu paling tidak itu cukup 1 genggam aja ya sahabat. Nah, jadi kita langsung aja masukkan garam tersebut ke dalam ember yang sudah kita taburkan cairan cukanya ya sahabat. Lalu kita aduk-aduk. Nah, jadi untuk penggunaan garam dan cuka ini kita bisa lakukan di pagi hari ya, ataupun di sore hari itu bisa, asal jangan di siang hari. Dan yang perlu sahabat ketahui juga, jadi sebelum kita memberikan cairan cuka dan garam ini kepada bibit ikan lele kita, itu ada baiknya bibit ikan lele jangan dikasih makan dulu ya. Nah, setelah cairan ini kita siramkan ke dalam kolam atau kepada bibit ikan lele, itu setelah waktu 1 jam sampai 2 jam itu baru kita bisa memberikan pakan pada bibit ikan lele kita ya sahabat. Jadi pemberian cuka dan garam ini bisa dilakukan itu kisaran 1 minggu sekali ya, untuk mencegah ikan lele sakit dan bisa menambah nafsu makan pada bibit ikan lele dan bisa menjaga kualitas air kolam pada bibit ikan lele kita. Jadi kalau misalnya sahabat mau menggunakannya itu silahkan di musim penghujan itu seminggu sekali ya harus kita berikan. Dan kalau misalkan sahabat mau melakukan pengobatan seperti yang saya tadi sudah jelaskan di awal, itu sahabat silahkan lakukan dengan cara yang sama ya, takarannya yang sama. Tapi setelah sahabat melakukan penyiraman garam dan cuka ini pada bibit ikan lele sahabat yang sakit, itu setelah diberikan itu wajib dipuasakan selama 24 jam ya, entah itu mau penyakit kembung, kumis keriting, menggantung, ataupun bibit yang terkena jamur.
Pada intinya itu harus dipuasakan. Karena kalau misalkan sahabat tidak memuasakan ikan setelah melakukan pengobatan, itu menurut pengalaman saya tidak akan efektif ya sahabat. Jadi ada baiknya setelah pengobatan itu wajib dipuasakan. Jadi kalau misalkan caranya sudah benar, takaran cuka dan garamnya sudah pas, itu bibit ikan lele yang sakit pasti sembuh ya sahabat. Oke sahabat, jadi sekian dulu video dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.